Liverpool masih sempurna. Kalimat itu muncul setelah The Reds menyudahi perlawanan Arsenal di Anfield. Laga pekan ketiga Premier League ini tuntas dengan skor 1-0. Satu detail kecil menjadi pembeda, di mana detail itu pasti akan sangat diingat siapapun yang menyaksikan laga ini. Liverpool mempertontonkan bagaimana kualitas seorang raja sesungguhnya. Sementara Arsenal sepertinya masih harus belajar bagaimana caranya menangani laga-laga besar. Penasaran seketat apa dan detail kecil apa yang menentukan hasil akhir laga ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas momen kemenangan Liverpool atas Arsenal di pekan ketiga Premier League. Simak selengkapnya. Liverpool adalah kampiun Liga Primer Inggris musim lalu. Sebagai sang juara bertahan, The Reds tentu tidak akan memberikan pialanya dengan mudah. Untuk itu Arne Slot memilih jor-joran menambah kedalaman skuadnya. Nama-nama seperti Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, dan Hugo Ekitike didatangkan. Biaya transfernya memakan nominal hingga 300 jutaan euro. Namun, stat Liverpool ternyata kurang menggigit. Kesempatan meraih gelar perdana lenyap di depan mata. Crystal Palace membekuk skuad Arne Slot di ajang Community Shield. Ini menjadi catatan penting bagaimana The Reds kelihatan masih canggung di awal musim 2025-2026. Memang, dua laga awal Premier League menjadi ladang 3 poin buat Mohamed Salah CS. Laga pertama kontra Bournemouth berhasil mereka menangkan dengan skor 4-2. Sementara laga berikutnya kontra Newcastle, Liverpool menang 3-2. Sayangnya, dua laga awal ini menggarisbawahi kelemahan terbesar Liverpool. Virgil van Dijk dan kawan-kawan tidak bisa mempertahankan keunggulan. Selain itu, mereka acap kali lengah menghadapi situasi transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Di laga kontra Palace, Liverpool kecolongan 1 gol setelah sempat memimpin 1-0. Saat menjamu Bournemouth, Antoine Semenyo menjebol gawang Alisson Becker 2 kali untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Kisah itu kembali terulang di SD James Park ketika The Reds yang sudah memimpin 2 gol kebobolan 2 gol penyama dari tuan rumah Newcastle. Masalah Liverpool tampak makin runyam karena lawan yang akan mereka hadapi di pekan ketiga adalah Arsenal. Tim besutan Mikel Arteta sudah menunjukkan permainan impresif sejak pramusim. Rekrutan baru mereka juga tampak sudah nyetel dengan pola permainan sang pelatih. Saat Liverpool kelihatan rapuh di area pertahanan, Arsenal justru sebaliknya. The Gunners telah mengumpulkan 6 poin dari maksimal 6 poin yang bisa didapat dari 2 pekan awal. Selain itu, catatan mereka masih sempurna baik di lini depan maupun di lini belakang. Dari 2 laga awal yang dimainkan, Liverpool sudah mencetak 6 gol. Angka ini termasuk banyak mengingat XG alias expected goals mereka cuma berada di kisaran 4,16. Aspek bertahan juga menjadi kekuatan utama tim besutan Mikel Arteta. Meriam London tercatat masih 0 kebobolan jelang lawatan ke Anfield. Statistik ini tentu menjadi perhatian khusus. Liverpool butuh sedikit magis untuk bisa membobol gawang David Raya sembari memikirkan cara bagaimana menahan gempuran Arsenal. Terutama ketika Victor Gyökeres mulai menunjukkan performanya. Dengan status liga yang baru seumur jagung, Arsenal dan Liverpool sama-sama main hati-hati. Mereka juga sadar akan kapasitas lawan masing-masing. Untuk itu, baik Liverpool maupun Arsenal sama-sama memainkan pendekatan yang hati-hati untuk membongkar pertahanan lawan. Laga antara Liverpool versus Arsenal berjalan tak permainan catur. Arne Slot dan Mikel Arteta saling respon pergerakan bidak dari masing-masing lawan. Arsenal lebih dominan di babak pertama, sementara Liverpool coba mencuri momentum di babak kedua. Pada laga seketat Liverpool versus Arsenal, pemenang ditentukan lewat detail-detail kecil. The Anfield Gang cukup beruntung, karena detail-detail kecil itu ada di pihak mereka.
Dominic Szoboszlai, pemain yang bermain di luar posisi aslinya, adalah pembeda. Pada menit ke-83, Martin Zubimendi melakukan pelanggaran di area berbahaya. 3 penendang berdiri untuk mengambil free kick, namun akhirnya 2 penendang termasuk Mohamed Salah memilih menepi. Mereka memberikan kesempatan pada Szoboszlai yang tampak percaya diri untuk mengambil sepakan. Kepercayaan tidak disia-siakan pemain Hungaria. Tembakan kaki kanannya meluncur cepat ke sisi kanan gawang David Raya. Bola sempat memantul tiang, sebelum akhirnya menghujam gawang Arsenal dan membuat tribun di belakang riuh karena sorakan fans The Cop. Free kick ini tentu spesial. Pasalnya, pemain Liverpool terakhir yang mencetak gol free kick di Anfield adalah Philippe Coutinho 9 tahun yang lalu. Arsenal tidak sanggup mencuri gol di sisa laga. Liverpool akhirnya keluar sebagai pemenang. Liverpool mungkin beruntung karena satu-satunya gol mereka lahir dari situasi bola mati. Andai kata Zubimendi tidak melakukan pelanggaran, gol penentu dari kaki Szoboszlai mungkin tidak akan tercipta. Namun, terlepas dari itu, keberuntungan Liverpool tidak turun secara ajaib dari langit. Keberuntungan itu mereka ciptakan dengan Arne Slot sebagai dalang utamanya. Kita lihat di babak pertama, Liverpool kalah momentum. Arsenal lebih mendominasi dengan sejumlah tusukan dan peluang berbahaya ke gawang Alisson. Namun setelah turun minum, keadaan berubah. Momentum yang tadi dikuasai Arsenal mendadak berpindah ke tangan Liverpool. Memasukkan Curtis Jones di babak kedua membuat Liverpool makin pede. Selain itu di laga ini Arne Slot telah berhasil mengatasi masalah Liverpool di 2 laga awal dengan sangat baik. Konate dan Van Dijk tidak lagi canggung. Pasangan center back Liverpool ini kembali ke performa terbaik mereka mencegah Arsenal membobol gawang Alisson. Di sisi lain Arne Slot juga meredam kekuatan Arsenal dengan baik situasi set piece. Sebelum laga, Slot mengatakan timnya harus waspada dengan skema set piece Arsenal. Taktik Slot memasang banyak pemain di kotak kecil dekat gawang terbukti efektif. Arsenal tidak banyak berkutik meski mendapat 8 corner kick di laga ini. Pernyataan menarik keluar dari mulut Slot saat sesi konferensi pers. Pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya memahami permainan Arsenal yang menurutnya tidak banyak berubah dibanding musim lalu. Benar saja, Slot membuktikan ucapannya. Ia berhasil menangani Mikel Arteta pada percobaan ketiga beradu taktik melawan pelatih asal Spanyol tersebut. Bentrok di Anfield adalah pelajaran buat Mikel Arteta. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Arteta mengatakan kalau Arsenal akan berusaha sekuat tenaga menjadi tim yang melengsarkan Liverpool dari tahtanya. Namun lewat laga di Anfield kita belajar bahwa Arteta dan Arsenal perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana caranya menjadi raja. Bisa dilihat Arteta sedikit main aman di laga ini. Logika sang pelatih sebetulnya bisa dipahami. Di laga seintens lawan Liverpool, mengamankan poin adalah hal mutlak. Tapi main terlalu hati-hati terkadang membuat sebuah tim kehilangan momentum. Itulah yang terjadi di babak pertama. Arsenal sangat dominan. Tapi terlepas dari tangguhnya duet Konate dan Van Dijk, mereka tidak bisa melakukan tusukan-tusukan lebih berbahaya ke area pertahanan The Reds. Padahal mereka bisa menggempur area kiri memanfaatkan kepiawaian Victor Gyökeres mengingat Liverpool lemah di area ini. Ketika Arsenal terlalu pede karena memegang momentum di babak pertama, Slot mengubah segalanya. Momentum itu tak lagi ada pada skuad London Utara di babak kedua. Pergantian Arsenal juga agak telat, karena Arteta seharusnya bisa memasukkan Eberechi Eze lebih awal guna menambah daya gedor timnya. Slot dan Liverpool sementara itu membuktikan alasan mereka layak menjadi raja. Slot memahami momentum dan cara membalikan keadaan. Pelatih asal Belanda itu juga tahu kapan harus memasukkan tenaga yang lebih segar, serta perubahan taktik apa yang diperlukan ketika situasi sudah buntu. Pada akhirnya, 3 poin menjadi milik Liverpool. Gol ciamik dari Dominic Szoboszlai akan selalu dikenang karena prosesnya yang menawan dan teknik tingkat tinggi dari sang eksekutor. Nah, menurut kalian sendiri football lovers, gimana duel antara Liverpool versus Arsenal ini?
Kalian takjub juga nggak dengan gol Szoboszlai? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian bisa selalu update perkembangan terkini dunia sepak bola setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.